Tiga mama nekat mencuri dua perhiasan emas di sebuah toko emas di Olgan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Aksi komplotan terpergok pemilik toko yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Suasana jual beli di salah satu toko emas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Olgan Komering Ilir mendadak gempar. Sejumlah pedagang beradu mulut dan mengepung tiga perempuan yang hendak mencuri perhiasan emas. Awalnya komplotan emak-emak ini berpura-pura membeli emas dan meminta pemilik toko mengeluarkan sejumlah perhiasan untuk dicoba. Kemudian salah seorang pelaku mengalihkan perhatian agar pelaku lain leluasa beraksi. Namun aksi pelaku yang hendak memasukkan dua gelang emas ke bajunya terpergok pemilik toko. Sontak sejumlah pedagang langsung mengepung toko emas. Salah satu pelaku berhasil diamankan, namun dua lainnya berhasil kabur. Sontak sejumlah pedagang langsung mengepung toko emas. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara dua lainnya berhasil kabur. Isinya memang kami pancingi kan, kami sengaja baik karena kecairan tadi. Kami tuh pengen lihat dia ini masih nak maling atau tidak. Ternyata pas kejadian kemarin dia masih melakukan hal yang sama. Kayak itu. Sudah, jadi pas dia nak nyimpen emas itu, kita tadi emang lah tahu, adik nih langsung keluar, kakak yang jago di luar langsung ngegap juga. Sebelumnya komplotan pelaku ini sudah pernah beraksi dan berhasil mencuri perhiasan emas seberat 16 suku atau hampir 60 gram. Dari Olgan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Tim Gegana Polda Metro Jaya mendatangi sejumlah rumah milik seorang dukun santet di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penyisiran dilakukan karena temuan senjata api, puluhan peluru dan granat nanas di rumah pelaku. Satu persatu rumah dukun santet Haryanto yang terletak di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten digeledah tim Gegana Polda Metro Jaya. Penyisiran oleh tim Gegana ini dilakukan pasca temuan senjata api, puluhan peluru serta satu buah granat nanas di kediaman pelaku. Dalam penggerbekan ini, tim Gegana pun diduga juga berhasil mengamankan bukti lainnya dari dalam rumah pelaku. AKP Wendy Afrianto selaku Kasih Humas Polres Tangerang Selatan mengatakan jika dirinya membenarkan adanya penyisiran oleh tim Gegana usai ditemukannya senjata api, peluru, dan granat nanas. Sampai saat ini karena itu beritanya nyambung dengan kronologis yang lainnya, setelah diperiksa ternyata dia ada 2 cm beritanya ya, tapi kan kita nggak tahu itu faktanya. Dia punya ada rasa sakit hati aja sama orang-orang yang dianggap dia nggak suka, itu aja. Tapi ada juga yang orang mengatakan, ya kebetulan ada orangnya di situ, Pak Haji Abdullah namanya. Itu dia, ya fotonya juga ada semua, tertusuk-tusuk dan dia merasakan itu. Sebelumnya warga saat menggerebek seorang dukun santet bernama Haryanto di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan ini dilakukan lantaran para warga resah akan keberadaan praktek sang dukun santet. Dari tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana pengamanan di lokasi? Sudah terhubung bersama kami rekan Muhammad Zulhilmi. Selamat siang rekan Hilmi, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada olah TKP lanjutan? Ya, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Jika pertanyaannya adalah apakah ada penggerbekan lanjutan, pemeriksaan lanjutan, maka untuk saat ini kami masih menunggu update informasi yang nantinya akan diberikan oleh Polres Tangerang Selatan ataupun dari Polsek Ciputat Timur, di mana untuk saat ini terduga pelaku Haryanto ditahan karena diduga menyimpan sejumlah senjata api dan juga sejumlah butir peluru dan juga sebuah granat yang ditemukan oleh tim Gegana dari Polda Metro Jaya. Dan untuk saat ini, jika kami bisa menggambarkan dari TKP ataupun rumah dari Haryanto yang merupakan terduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan ini, untuk saat ini memang tidak ada aktivitas berarti. Sejak pagi hari kami tadi memantau juga memang tidak ada aktivitas sama sekali di rumah Haryanto ini, karena memang jika kami berbincang tadi dengan salah satu warga di sini,
terduga pelaku Haryanto ini hanya tinggal bertiga saja dengan istri dan juga anak angkatnya. Dan sebelum proses ataupun peristiwa penggerebekan tersebut, istri dan juga anak angkat tersebut diusir keluar oleh terduga pelaku oleh Haryanto, dan untuk saat ini tidak lagi tinggal di rumah ini ataupun di TKP ini. Dan memang jika kami dapat menggambarkan lagi, tadi sejumlah warga memang bolak-balik ke sini karena memang di depan rumah terduga pelaku Haryanto ini terdapat sebuah warung yang memang biasanya warga sekitar ini berbelanja di sini, namun karena terduga pelaku Haryanto ini saat ini sudah ditahan di Polsek Ciputat Timur, maka untuk saat ini warung tersebut pun tutup dan memaksa warga untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan memang jika kami memantau ini, rumah dari terduga pelaku ini memang berada di sekitar ataupun di kawasan Kampung Sawah Ciputat, Jakarta, Tangerang Selatan maksud kami. Dan memang ini merupakan kawasan yang sebelahnya merupakan sebuah sekolah SMP Negeri 24 Ciputat. Demikian, Prisa. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sul Hilmi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Petugas BPBD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengevakuasi sejumlah ibu dan anak yang terjebak banjir di rumah mereka. Warga harus menunggu hingga 2 jam karena perahu karet yang terbatas. Tim BPBD Kabupaten Cirebon mengevakuasi seorang ibu korban banjir di Desa Mekarsari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon pada Rabu dini hari. Ibu ini harus dievakuasi melalui jendela karena tingginya air di dalam rumah dan terjebak cukup lama. Petugas juga mengevakuasi sejumlah anak yang masih terjebak di dalam rumah bersama keluarganya. Meski sempat takut, namun sang anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat yang aman menggunakan perahu karet. Karena terbatasnya petugas dan perahu karet, warga harus bergantian untuk dievakuasi, sehingga warga harus menunggu hingga 2 jam. Warga menuturkan banjir kali ini merupakan banjir terparah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketinggian air dalam rumah bahkan mencapai lebih dari 1,5 meter yang disebabkan oleh meluasnya Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung. Jam 12 nunggu apa sih? Perahu lewat apa kan? Oke. Terus sekarang jam 2 dini hari baru dapat ini? Iya. Di rumah ada berapa orang tuh? Tadi ada 4. Saya, bapak sama anak. Tadi bapak udah ngungsi sama anak jam 11 lah. Katanya mau balik lagi, saya tungguin sampai jam sekarang baru ada yang lewat. Gitu ya. Iya, soalnya tadi arusnya deras kayaknya, jadi banyak yang ini sih, perahunya cuma 1. Oh. Banyak yang ngungsi. Tadi ketinggiannya udah berapa sih, Bu? Di kamar saya kan paling tinggi, itu sudah seperut. Di bawahnya di ruang tamu itu sekitar segini lah. Hingga kini warga memilih mengungsi ke sejumlah masjid, ada juga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1,5 meter menggenangi rumah warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon pada Rabu dini hari. Tim BPBD Cirebon mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah mereka menggunakan perahu karet. Ribuan rumah di 5 kecamatan terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung pasca diguyur hujan deras. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Walet, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng, dan Ciledug. Karena kita melakukan evakuasi dulu, jadi asesmen nanti dilanjut asesmen juga kita melakukan kaji cepat untuk pasca bencana. Penyebabnya apa sih, Pak? Penyebabnya dari ini adalah meluapnya sungai, kalau yang di sebelah barat ya, Sungai Ciberes. Akibat banjir, ribuan warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan untuk melihat kondisi banjir di Cirebon, kami sudah terhubung dengan rekan kami, To Iskandar. Selamat siang, rekan Iskandar. Ya, selamat siang, Priska. Baik, kami informasikan bahwa hujan deras yang melanda cukup
lama mengakibatkan ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir pada Rabu pagi tadi. Kelima tersebut yakni Kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, Kecamatan Ciledug. Banjir terparah dialami seperti di kecamatan di mana sejumlah desa dengan ribuan rumahnya terendam banjir dengan ketinggian 80 hingga 1,5 meter tersebut. Banjir ini juga diperparah dengan akibatnya Sungai Cisanggarung dan Sungai Ciberes, sehingga aktivitas warga lumpuh total setelah jalan dan rumah mereka terendam banjir. Banjir yang kedua kalinya dalam sepekan terakhir ini dirasa lebih parah karena hampir semua warga yang terendam di bantaran Sungai Ciberes ini dan Sungai Cisanggarung. Selain merendam ribuan rumah warga, juga banjir yang diakibatkan Sungai Ciberes meluap ini mengakibatkan seperti di belakang saya ini, seperti di jalur Pantura, Pangenan, Kabupaten Cirebon sendiri, air dengan ketinggian 30 cm hingga 50 cm ini mengendang di jalur Pantura transnasional dari arah Jawa menuju Jakarta. Kendaraan yang didominasi kendaraan truk-truk besar bermuatan sembako dan lainnya ini juga terhambat karena di mana banjir ini mengakibatkan aktivitas kendaraan lumpuh total. Banjir yang merendam jalur Pantura ini juga mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Arus lalu lintas yang didominasi kendaraan truk besar, mobil, dan sepeda motor menuju ke Jakarta maupun Jawa, mengular hingga lebih dari 3 km. Baik, kami informasikan juga banjir terparah ini juga membuat arus lalu lintas di jam padat otomatis akan terganggu. Tidak hanya itu, banjir yang tak kunjung surut ini juga yang awalnya sebelumnya merendam di 5 kecamatan, namun hingga siang ini masih tak kunjung surut, juga banjir ini semakin meluas di 5 kecamatan, yakni di Kecamatan Walet, Pabuaran, Pabedilan, Pasaleman, Pangenan, dan Kecamatan Ciledug, serta Kecamatan Losari. Petugas kepolisian yang dibantu juga BPBD, TNI, Polri terus bersiaga dan menyebar di beberapa untuk membantu evakuasi warga untuk menggunakan perahu karet yang terjadi dampak banjir ini. Baik. Meski saat ini di sejumlah desa air belum surut, namun kondisi debit air kiriman dari wilayah Kuningan masih cukup tinggi. Baik. Sebagian besar warga pun mengungsi di sanak saudara mereka, meski beberapa diantaranya memilih menjaga harta bendera di banjir. Baik, kami lihat juga dari tempat Anda berdiri memang debit air masih cukup tinggi begitu ya. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.